Ibu-ibu yang saya muliakan, ada satu doa yang doa ini hampir tidak pernah dilupakan orang saat ia berdoa. Itu tandanya doa ini penting. Tapi lucunya, penting doa ini, begitu pentingnya doa ini, dia justru menjadi pelengkap, penutup dari doa. Letaknya di ujung. Ya enggak, Bu? Kalaupun ibu itu tak sempat berdoa lantaran kawannya sudah jemput, ding. Kalau kawannya pakai truk, dia habis sholat, dia buru-buru, dia tetap berdoa. Doa ini cuma yang dibacanya. Doa ini ada di Al-Baqarah 201. Wa minhum may yaqul, dan di antara mereka ada yang berkata, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Ya Allah, datangkan ke kami, hadirkan untuk kami, anugerahi kami, beri kami ketenangan, kesenangan, ketentraman, kedamaian, dalam kurung kebahagiaan. Saat kami masih ada di dunia ini, dan hadirkan lagi, datangkan kembali, anugerahi balik. Bahagia itu kelak saat kami di akhirat. Itu dan begitu doa kita. Nah, ibu-ibu yang saya muliakan, kadar bahagia masing-masing orang beda-beda. Ada orang banyak, dia punya banyak baru dia bahagia. Kalau nggak banyak, nggak bahagia dia. Bara rumah kau, dua baru. Rencana bara, agak 21 lah. Nggak bahagia dia dengan dua rumah. Pak, bahagia Bapak seperti apa sih? Kalau aku bahagia itu kalau punya rumah gadang, karpet tabantang, makanan sebuah hidang, ada udang jorandang, ditambah jempek Palembang, piti banyak di bang, kamapai naik kapal tabang. Nah, kira-kira kapan bahagianya? Artinya kalau rumahnya ndak gadang, dia tidak bahagia. Kalau karpet ndak tabantang, dia tidak bahagia. Kalau dia makan tidak ada udang jorandang plus empek-empek Palembang, dia tidak bahagia. Ada orang begitu, kadar bahagianya banyak, baru dia bahagia. Kalau apa, Mbak Alo Pak, bahagia Pak? Kalau ambo lain polo Ustaz. Ambo bahagia kalau punya rumah batingke, sedan makile, piti balipe, ame sabele, bini. Nah, kalau belum ampe bininya, dia belum bahagia. Padahal udah 3. Harus sampai. Ibu yang keberapa? Saya yang pertama dan yang terakhir Pak Ustaz. Alhamdulillah. Tidak apa-apa. Tapi Ustaz, sejak saya ikut pengajian di sana itu, kebetulan kan suami saya beruang Pak Ustaz. Terus rencana saya mau nyuruh suami saya nikah lagi, bagus. Siap Bu, siap Ustaz. Siapa rencananya? Ya saya nyari langsung, ada teman saya sekolah SD dulu. Mantap lah tuh.
Hebatlah ibu. Iya. Tapi tolong sampaikan jangan sama. Kan ada orang bilang adil itu sama. Ketahuan nanti kalau adil itu sama, bajunya sama, ketahuan nanti. Loh, ini kok sama baju ibu di situ tadi? Ketahuan. Masa sih kata ibu yang itu? Iya situ aja, situ aduh sama tuh. Nah, ada ketahuan. Beda-beda. Nah, ibu-ibu yang saya muliakan. Jadi kalau ingin bahagianya cepat, sederhanakan bahagianya. Kalau bahagia itu ibu bikin repot, ibu susah sendiri bahagia. Ibu bikin bahagianya tinggi, susah menggapainya. Ibu bikin bahagianya luas, payah mengumpulkannya. Sederhana aja. Kalau belum, maka di tahun baru ini ibu ngomong sama suami, tidak ada kata terlambat. Kalau bahasa ini mohon maaf ya, bahasa orang pandai sikek nih, padang panjang. Yang tidak pandai sikek mungkin kurang paham, nanti saya terjemahkan. Kata orang pandai sikek, better late than never. Nah itu, nah, kan ibu-ibu tidak tahu kan? Nah, better late than never. Nah, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Biarlah talambe daripada indah. Biarlah talambe. Anak saya sudah 32 Pak Ustadz, baru kemarin ada yang datang melamarnya. Biarlah talambe daripada datu. Nah, ngomong bahagia, ibu sama suami di rumah. Ibu manggilnya apa? Mas, apa? Aa. Kalau Aa di Bandung, ibu di Siko Jorok. Aa kumuh tuh. Nah, di Bandung lah. Bang, iya, Ustadz bilang tadi dengan bahasa kampungnya better late than never. Biarlah terlambat bang daripada tidak. Maksud kamu apa sih? Kita cerita bahagia yuk bang. Boleh? Abang mulai atau aku yang mulai? Kamu lah yang mulai. Begini bang, kalau abang, bahagia abang seperti apa? Kamu nanyain bahagia abang buat apaan sih? Ya biar kita samakan makna bahagia kita. Kalau suami bahagianya seperti ini, istri begini, lu nggak ketemu, ya nggak bahagia. Tuh, istri mau Honda CR-V, istri. Sementara suami maunya Brio, Honda Brio. Yang satu CR-V, yang satu Brio. Daripada ribut-ribut ambil yang tengah, beli dua-duanya repot, duitnya gede. Ini kita main beli cash ini, beli yang HR-V, yang di tengah yang HR-V. Tuh, sama-sama Honda. Bahagia abang seperti apa sih bang? Kalau aku bahagia aku sederhana aja deh. Aku pulang kamu ada. Segitu doang bang? Iya. Cuma seperti itu? Iya. Kalau gitu tiap hari abang bisa bahagia dong. Makanya sederhanakan makna bahagiamu. Insya Allah abang bahagia tiap hari. Bang aku kan gak kemana-mana, paling di sebelah tempat Simai. Ada Simai, mana Simai? Hah? Yang mana? Nggak datang kan? Nggak datang. Simai itulah salahnya nggak datang. Tapi dengar sama dia nih. Kan di sebelah rumahnya. Insya Allah abang bahagia. Tapi bang, tapi apa dek?
Abang pulang aku ada, abang senang, abang tenang, abang bahagia. Iya. Bagaimana kalau aku nggak masak, Bang? Yang penting kamu ada, itu aja. Terus abang makan apa? Apa yang ada? Ada bawang, hidangkan. Ada kentang, taruh. Bawang abang kunyah, kentang abang gigit. Yang penting kamu ada. Suaminya pun ngerti, kalau nggak masak kasih tahu biar dibawain dari luar sana. Sesuai permintaan. Ramas Bare Solo, Ramas Nurdin, Pak Nurdin, Honda Ampera Sko. Kalau kamu gimana? Kalau aku, Mas, aku bahagia kalau kamu sehat. Lebih sederhana lagi. Segitu doang deh. Iya, kamu sehat, aku bahagia. Mas nggak belikan aku antam, kan gitu. Nah, nggak masalah. Yang penting Mas sehat. Yang penting abang sehat. Nggak ngajak aku jalan-jalan juga nggak apa-apa. Yang penting abang sehat. Makanya mulai tahun ini bang, merokok stop lah. Aku ingin abang panjang umur. Emang ada hubungannya mati sama rokok? Enggak juga sih bang. Terus kenapa kamu suruh aku berhenti merokok? Iya, kalau nanti abang panjang umur lalu batuk mulu, repot. Abang harus pakai masker kemana-mana. Sederhanakan makna bahagia. Itu pun kalau ibu-ibu mau bahagia. Ini nikah sudah 20 tahun, bahagianya belum. Bagaimana Bu, udah bahagia? Belum Ustaz. Anak berapa? 7. Emak. Anak tambah terus? Ya saya kan hobi beranak Ustaz. Ini sedang berisi belakangnya. Berisi yang ke-8. Masya Allah. Ada tuh Bu, ibu-ibu yang hobi beranak. Iya. Betul Bu, ada. Beranak aja kerjanya. Hobi. Kalau 03 tahun ini gelisah dia. Bilangnya sama suaminya, bang beranak lagi lah aku bang. Tak latih kau, kata suaminya. Enggak, senang dia. Hobi dia merawat. Nah, apalagi masa daring nih, suka pula dia anak-anaknya ngumpul semua di rumah. Awak repot daring nih. Daring lagi, darah tinggi lagi. SPP full lagi. Sakit palo lagi. Ini kisah nyata. Kemarin tuh saking paniknya, saya bilang di grup orang tua wali. Bapak Ibu, hari ini boleh nggak mukul anak? Saya bilang gitu. Serentak menjawab, boleh Pak. Berarti semua pada darah tinggi itu. Tapi ini ujian kita. Mudah-mudahan badai ini cepat berlalu. Ibu-ibu yang saya muliakan, kita lanjut ya. Itu bicara tentang baru. Karena kita sudah di tahun baru. Tahun lama apa ditinggalkan begitu saja Pak Ustadz? Enggak. Pesan Allah apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat ke-59 ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'mal. Wahai orang-orang yang merasa beriman, yang ngaku-ngaku beriman, yang berkoar-koar gua beriman, takutlah hanya kepada Allah. Nah, di sini kita kena nih Bu. Maret, April, Mei, Juni, sambung Juli, terus sampai ke ujung 2020. Ibu lihat kan berita, sumber berita punya orang, awak cuma nonton. Ada orang yang batuk lalu meludah ke tangan, dilap-lapnya ke dinding. Begitu cara orang menakut-nakuti kita. Dan semua pada takut. Dengan kawan akrabnya sendiri pun dia curiga.
situ di kolam renang. Saya kalau anak minta berenang kolam renang saya nggak izinkan. Nanti terminum, najis orang itu, sama kentut orang di dalam, menggelembung ke atas. Ke sungai pergi, makanya orang ke Sungai Hijau. Ke Sungai Hijau itu ibu pergi paling pangkal. Ibu paling pangkal ada tuh. Ibu kan sini, yang pangkal ada, bagus, airnya jernih, lebih sehat, diminum pun bisa. Belum pernah kan, enggak tahu ibu. Ibu tahunya di sini, tengah sini, agak ke bawah sana enggak, pangkal. Terus ke ujung ada pintu 1, sana aja bawa. Atau ke situ Ujil yang di Sungai Pagar. Ibu pergi dari sini pukul 6. Nah, belum ada orang, sekeluarga aja. Ya orang penjaga ada, kita aja mandi, belum ada orang kan enak. Nah, kadang petugasnya ibu pulang belum datang, kan free. Nah, panjangan nakas deh. Nah, iya, petugasnya belum datang. Makanya. Nah, airnya pun bersih, orang belum ada, kita aja enak. Apalagi musim hujan ya, airnya banyak. Nah, apa kata Allah? Hendaklah masing-masing pribadi ini nengok kembali ke belakang. 2020 itu coba pandang lagi, perhatikan lagi apa yang sudah diperbuat, apa yang belum, rencana-rencana apa yang belum terrealisasi. Untuk apa nengok-nengok kembali 2020 lighat? Untuk esok. Esok itu ada 3. Esok ada 3. Yang pertama, esok itu hari tua. Hari tua. Berarti yang tua nggak ada lagi hari esoknya, karena sudah di esok nih. Nenek tuh, nenek ada berapa nenek? 3. Tuh nenek 1, 2, 3. Nggak ada lagi hari tuanya. Memang sekarang udah tua. Ibu berapa umur bu? 60 65. Wah tuh lah sanjo hari itu lah. Kakek maghrib. Iya. Ibu berapa umur bu? Ibu jilbab hijau? 58. Apa tuh lah, masih manis ibu ya. Dia senyum ibu. Detik muko. Kenapa perempuan kalau senyum, kalau nangis suka tutup? Kalau laki-laki kan kalau nangis ini. Nah, karena perempuan dosanya banyak di sini. Laki-laki banyak di sini dosanya. Perempuan banyak di sini dosanya. Makanya kalau nangis perempuan tuh, suami saya kalau nangis gitu juga Pak Ustadz, dipertanyakan laki-lakinya tuh. Kalaupun dia punya anak dari ibu, dipertanyakan laki-lakinya, masa nangisnya gitu? Tengoklah perempuan-perempuan kalau nangis ketawa pun gitu. Ibu itu ketawa kan gini kan. Kalau ada perempuan ketawa ngangkat guling-guling, itu kacau. Iya. Nah, itu hari esok yang pertama. Nah, kita yang belum tua, ada hari esok, hari tua kita. Persiapkanlah hari tua itu. Dengan apa Pak Ustaz? Terserah dengan apa. Kan kehidupan masing-masing. Kalau aku kusiapkan dengan sehat, baguslah. Kalau hari tua sakit, repot. Yang repot anak-anak, yang repot cucu. Ya kalau anak dan cucu kita orang baik semua, kita dijaganya, kita dirawatnya. Ada
keluarga pasien dulu waktu masih tugas di rumah sakit saya bu, laki-laki nih, Ustadz ambo besok mungkin pulang, jadi amak tinggal, yo Josia tinggal, adik, mana tuh, yo mak kerajo Ustadz masuk balik, kalau ndak pulang beko dipecat, kata anak itu. Nah besoknya saya masuk lagi ke kamar itu, masih di situ dia. Lalu saya tanya, loh katanya pulang, kenapa enggak pulang? Enggak Ustaz, nanti dipecat. Dengar jawabannya bu, biarlah hilang kerajuan bu Ustaz, piti bisa dicari, amak seorang konya Ustaz. Saya nangis tuh bu, tapi enggak, saya putar kepala saya, dan saya tengok kanibati saya. Gemuruh dada saya. Masih ada rupanya anak yang begini. Repot cari anak yang seperti itu sekarang. Biarlah tidak dapat duit, biarlah nganggur daripada nggak ada yang jaga amaknya. Tahu dia surganya di amaknya ini, di ibunya ini. Maka ibu-ibu sebagai istri ajari suami ibu untuk mentaati, untuk berbakti kepada orang tuanya. Sementara ibu sebagai istri taatlah kepada suami. Masuk surga ibu. Sederhana aja, perempuan tuh gampang masuk surga. Taat sama suami masuk surga. Apalagi suami ibu orang taat. Yun, iyo bang, buan kopi lah sewantai ya bang. Bikinkan kopi seperti maunya, didihkan air, siram kopinya atau kopinya langsung dimasak, gulanya sesuai maunya selama ini, sambil mengadu, ya Allah gantilah lelahku dengan surgamu. Suamiku nggak tahu, padahal si ibu baru selesai gosok nyetrika segunung. Silakan diminum ya bang, aku baring sebentar boleh bang? Kenapa? Aku bersiap gosok bang. Tuh, astagfirullah, maaf ya dek, aku nggak tahu, abang nggak tahu, mohon maaf ya. Ya nggak apa-apa, ini aja kamu baring di abang aja, nggak usah di kamar, di sini baring. Ini kopi yang kamu bikin, apa artinya kalau kamu nggak ada di sebelah abang? Nah, itu hanya ada di cerita saya tuh bu, nggak ada di komplek ini, percayalah. Itu hanya ada di Sukakarya. Sukakarya Gang Cemara bu, dekat Musola Al Munir, hanya ada di situ tuh. Saya ngopi nggak asik kalau bini nggak ada. Pergi dulu, terus buat apa kopi? Nah gitu. Apa artinya kopi? Iko ndak begitu bininya duduk mangalo kau siko des. Dah lama kopi ko dode kau mencari muko kau tuh. Diusirnya bininya, meleset. Suami macam apa tuh? Dan itu mungkin ada di komplek ini ya bu. Nah kan iya kencang ketawa ibu. Nah. Ini nggak ada maksud nyinggung-nyinggung nih bu. Dah, persiapkan hari esok. Bisa dengan menabung, hari esok hari tuanya menabung. Menabung apa Pak Ustaz? Nabung emas dong, ya kan? Udah nabung emas belum? Nah, yang di ATM tetap ada, tapi jangan banyak-banyak betul. Rupiah ini inflasi. Dulu bu, kawan saya udah meninggal ya, kawan satu sekolah, kawan sepermainan, abangnya juga 2 tingkat di atas kami, adiknya juga 2 tingkat di atas kami, kawan. Dia jual godok dulu tuh, sebelum pergi sekolah, habis subuh jualan godok. Setiap hari pasti ke rumah. Datuk saya suka pula, dan saya pun suka godok. Godok bagulo. Isinya bukan godok bagulo aja, ongol-ongol pun ada, goreng pisang, macam-macam, pulut kadang. Godok bagulo. Nah,
Dulu cuma 5 rupiah, Bu. 5 rupiah. Sekarang 5 rupiah itu sudah tidak ada. Kalaupun kita nyimpan tuh koin 5 rupiah lalu kita belanjakan, nggak diterima. Tapi emas 5 gram dulu, emas 5 gram dulu 1977 diuangkan sekarang, wow, emas naik, Bu. Seminggu ini emas naik harganya. Iya benar, Bu. Nah, kalau emas perhiasan itu silahkan, masing-masing orang kan ada yang hobi emas perhiasan. Emas perhiasan itu mahal. Kenapa mahal? Karena biaya bikin. Biaya bikin itu 25%. Nanti kita jual biaya bikinnya nggak dihitung lagi. Lagian perhiasan untuk apa lagi, kalung udah tertutup hijab. Paling kalau ibu mau pakai juga siko, siko, gelang pun kadang udah tertutup, ibu pakai sarung tangan pula lagi. Gelang kaki ibu pakai kaos kaki, nggak ada bunyi dering-deringnya lagi, ya kan? Nah, kan ada kadang ibu-ibu dibikinnya tuh gelang kakinya 2 besar-besar, ring, miau, miau. Nah, itu dia, kamu tahu. Ya, terserah ibu-ibu. Mau yang batangan boleh, mau sekilo. Nah, Mas antamnya mau yang sekilo, nah. Ada Pak Ustaz, ya adalah tempat bos. Saya kan bukan bos, kami ini fasilitator. Baik ibu-ibu, kita lanjut. Hari tua yang kedua, hari esok yang kedua, kubur, mati. Mati itu tidak enak. Kata siapa Pak Ustaz? Menurut aku enak mati itu Pak Ustaz. Soalnya yang mati-mati kemarin sampai sekarang nggak balik lagi loh. Kayaknya di sana asik banget gitu. Bu, ibu mau matinya mudah apa susah? Kalau mau matinya mudah, mudahkan urusan orang. Pasti dimudahkan. Datang rezekinya pun mudah. Cayolah, buktikan sendiri. Trust me, it's work. Wah. Coba kan. Yang biasa nyusahin orang, susah matinya. Orang tua sudah nggak ada, harta warisannya banyak, bagi. Jangan ditahan-tahan. Adik ibu nanya ke ibu, Uni bilo dibagi, tunggulah dulu. Yang satu lagi nanya, kapan dibagi Kak? Sabarlah dulu. Kok kayak jawaban kawan saya tadi ya? Sabar yuk. Dia ingin adiknya mati, nanti dia makan sendiri tuh warisan, nggak bakal selamat, mati buruk semua tuh yang makan warisan. Carilah buktinya, di sekitar sini barangkali ada. Atau kawan ibu, keluarga ibu, tetangga ibu dulu tak akan selamat. Mudahkan urusan orang. Bang, aku istirahat sebentar ya, agak pusing. Ya istirahatlah, nanti abang bangunkan. Dah meninggal. Cuma pusing dikit. Ada orang subuh dibangunkan nggak bangun lagi, cuma tidur doang, mati. Makanya jangan tidur Bu, waktu Ustaz ceramah. Iya betul, tidak jago dong. Selesai kita. Heboh lah. Apa kata ibu di sebelahnya? Itulah kau. Tak boleh lalu mati kau jadi. Nah, ibu-ibu yang saya muliakan. Jadi kalau ingin mati mudah, mudahkan urusan orang. Mau ibu matinya pakai sakit-sakit parah. Di rumah sakit tuh 4 tahun Bu, macam-macam penyakit orang, gaya matinya pun macam-macam. Ibu kalau nengok tuh, yang sakit gula, dibersihkan tulangnya aja nih nampak, dagingnya enggak ada, tapi mesti gerak kakinya, lunak lutut saya nengok. Ada lagi yang bau dagingnya. Satu
ruangan tuh bau semua. Pas pula tugas saya di kamar itu, kacau lah. Pakai masker aja Ustaz, kata kepala ruangan. Ambo biasa aja Ustaz, kata dia. Itu ya suhu. Bedalah suhu dengan murid. Dia bosnya. Saya pakai lah masker itu. Saya kasih parfum sedikit. Masuk ke ruangan tuh. Mau masuk tuh saya atur napas. Tarik napas, masuk saya. Assalamualaikum. Salam. Saya Ustaz Ivan. Masih semangat, penting semangat ya. Dah, tidak tahan lagi. Napas tuh habis, tercium, hampir muntah. Ya, makasih. Lanjut. Assalamualaikum. Keluar saya. Pas ke pintu tuh mau muntah. Kata saya, kacau nih. Kalau muntah kan heboh. Repot. Dibikin sakit separah itu. Ada yang nggak pakai mati-mati, udah sebulan lebih, yang ditusuk sini, nah, sininya ditempel-tempel. Nggak pakai mati-mati. Sementara ada emak kawan poning sikit aja. Ditanya sama kawan tuh sama emaknya, emak gak mau matinya gimana? Ya poning-poning sikit aja lah. Poning-poning sikit, emang poning sikit aja, enggak. Keluar dari tempat wudhu, terjatuh, pusing, meninggal kan mudah. Ayo, kalau belum siap untuk mati, mari sama-sama bersiap untuk mati. Salah satunya apa Pak Ustaz? Datang ke majelis ilmu. Ibu datang ke masjid ini enggak ada yang sia-sia dan disia-siakan oleh Allah. Setiap langkah kaki ibu dari rumah ke masjid ini dihitung tuh, satu langkah satu pahalanya. Itu nanti langkah ibu pulang sebanyak itulah langkah datang, itulah pahala ibu dapat. Sebanyak itu pula lah dosa kecil ibu diampuni. Sebanyak itu pula lah derajat ibu ditinggikan. Kalau ternyata ibu tadi pas 101 langkah ibu sampai di sini di pintu ini, 101 derajat ibu diangkat. Maka beruntunglah ibu tinggalnya di blok paling belakang. Nah, itu. Yang ketiga, hari esok yang ketiga itu akhirat. Ini lama lagi nih Bu prosesnya. Ya kalau hari ini kita meninggal atau besok kita meninggal, lalu kiamat sepekan lagi, seminggu lagi, it's okay. Masalahnya kita meninggalnya pekan depan, ternyata kiamat masih 100 tahun lagi. Onde mana uangnya lah. Amal kurang-kurang sama suami sih nak berkelahi aja. Apalagi ibu itu juara dunia pula olimpiade karate. Wah. Suaminya dijingkangnya. Walaupun ibu juara karate, juara apa lagi? Taekwondo, tapi di hadapan suami culun lah. Nunduk, culun. Walaupun sesungguhnya kaki ibu bisa ke atas kepala suami. Bisa kaki ibu melipat suami ibu karena ibu juara dunia. Tapi kalau di hadapan suami, dah lama prosesnya tuh Bu, akhirat tuh. Proses panjang itu persiapannya harus banyak. Nah, di antara persiapan itu, nah persiapan yang lainnya selain datang kemari, ibu yang punya Android itu yang punya HP, smartphone. Ibu buka nanti Play Store-nya, ibu unduh, ibu download aplikasi Apa Doanya. Udah punya belum? Nah, itu saya ijazahkan buat ibu-ibu. Apa Doanya. Ibu amalkan itu. Itu doa-doa sehari-hari itu. Insya Allah dalilnya sahih.
Terutama 2 poin terakhir, ada zikir pagi dan zikir sore. Bu bacalah tuh pagi-pagi habis subuh, sore-sore nih udah boleh nih baca jelang maghrib. Nah, apalagi habis subuh. Sekarang anak-anak di rumah udah dibangunkan ibu sama suami di masjid, habis subuh nggak usah pulang, ngaji, zikir, sholawat. Baca zikir-zikir tuh kalau dia berbilang, baca bilangannya sebanyak bilangannya sampai nanti syuruk. Lewatkan 12 atau 15 menit lalu ibu sholat 2 rakaat baru pulang. Ibu dapatkan pahala haji dan umroh tamah. Full. Ibu belum haji belum umroh tapi pahalanya udah ibu dapat. Lakukan itu sampai suasana normal nanti. Kalau normal kan repot ibu-ibu, bapak-bapaknya juga karena harus berangkat kerja. Ayo. Nah, nanti kalau udah suasana normal Sabtu sama Ahad subuh dapatkan pahala haji dan umroh itu. Itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih ibu-ibu. Tetap bersemangat karena masjid sudah boleh dibuka lagi. Hadirkan, datangkan, ajak kembali sana famili andai tolan karib kerabat sahabat tetangga kita. Enggak mau dia datang, ibu sudah dapat pahala. Mereka mau datang, ibu dapat pahala lagi. Mereka amalkan, ibu ditambah pahalanya lagi. Hada wallahu ta'ala alam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.